Capek banget ya, panas banget gila. Emang sering panas banget. Ini mana satu lagi ya? Lah, kemana tuh si bocah satu lagi? Kemarin katanya datangnya on time. Coba ntar deh. Udah tahu udah mau mulai podcastnya. WA. Ntar gue WA dulu deh, bentar. Aduh, biasa ya teman-teman. Kayaknya dia masih di Manggarai itu. Coba kita juga. Sorry guys. Aduh. Gimana sih? Bentar. Aduh. Udah tahu. Aduh, listrik gue jadi karuan. Rempong banget deh. Ini gue dilabrak supir Jacqueline tadi. Sorry ya. Rempong. Tuh, sampai habis minum gua. Panas ya? Di jalan tuh panas banget. Apa supir Jacqueline-nya ribet gak? Berantem lagi gak mau ojol? Enggak sih. Cuman gue yang berantem. Sama ojol. Iya, gue yang berantem. Ada nih. Gerah banget ya. Biasa. Gerah banget. Namanya juga. Emang akhir-akhir ini cuacanya tuh emang lagi hype banget sih. Betul. Lagi cerah-cerahnya. Tapi kita opening dulu gak sih? Oh iya, udah mulai. Opening dulu. Udah, ayo. Mulai nih. 1, 2, 3. Halo teman-teman. Gue Andini. Gue Friska. Kita dari Bertiga Podcast. Aduh, asik. Gimana? Sebelumnya mohon maaf ya nih gue telat ya. Sorry banget. Iya nih, Besok kalau telat lagi kita kasih sanksi. Iya, keliling UI 10 kali. Capek tuh gue. Gempor gue. Kemponaroh dulu gue. Kemponaroh gue kayaknya. Pulang-pulang urut. Gimana nih guys? Ini udah seminggu ya setelah podcast pertama seminggu kita. Podcast. Gimana teman-teman? Oh, sebenarnya ini kita bikin sebelum itu tayang. Iya. Kok dibocorin gitu? Gak apa. Tapi gue punya prediksi nih ya. Video kita tembus. Ya paling minimal 2 juta viewers lah. Ditonton amin. sama Raditya Dika. Sama Denny Sumargo. Iya. Sama juga di notice sih. Pak Jokowi, Prabowo, Joko Anwar. Gua minimal itu udah paling minimal lah. Nanti kita jangan kaget kalau tiba-tiba kita nongol di bioskop. Iya. Jangan kaget kalau tiba-tiba Brownies ngundang kita. Iya. Ngomong-ngomong bioskop nih. Anjay. Iya kan? Bridging yang Apa bagus. sih yang lagi hype ini? Iya, bener banget. Apalagi ada film yang lagi hype tuh. Tuh, dari bulan-bulan April tuh banyak banget. Mulai dari Nawila. Betul. Bagus tuh. Terus ada juga apa sih Senin Harga Naik. Iya. Terus juga ada apa sih yang itu? Yang dari novel tuh Ayah ini arahnya kemana. Baru banyak sih. Terus juga akhir bulan kemarin tuh kalau nggak salah tuh Para Perasuk, dan yang paling hype nih satu lagi nih. Apa tuh? Kalian udah nonton belum? Gue tahu sih. Judulnya apa dulu? Ghost in the Shell. Gue udah nonton. Joko Anwar. Kalau gue sih belum ya. Lu udah belum? Terus kenapa ya? Tanya apa lu, Bas? Tanya, tapi ternyata gak apa-apa kita apa sih melihat sudut pandang orang lain dulu. Ini Agi yang udah nih. Gimana? Kayak Ghost ada ini Ghost in Shell. Lu udah nonton belum? Karena itu justru karena gue tahu, gue pengen tahu dulu gambarannya gimana nih. Gimana yang udah nonton? Karena saya tukang bioskop ya. Iya betul, izin memang. Ini disclaimer ya. Konteksnya adalah Andin kerja di Cinepolis. Kok lu bocorin gitu sih? Kan lu tadi udah bilang tukang bioskop. Iya betul. Apa ini? Gimana tanggapan lu tentang Ghost in the Shell? Bagus. Kalau bagus semua orang juga bilang oh iya bagus gitu. Itu tuh terlalu default gitu. Iya. Bagusnya gimana bagusnya? Bagus ya, satu kata banget tuh. Ya kebetulan gue emang punya hobi nonton film nih. Salah satu. Nah, Ghost in the Shell tuh menurut gue bagus ya, maksud gue kan memang industri tanah air ini menurut saya ya, menurut keyakinan saya emang naik daunnya tuh kalau film-film horor. Betul. Indonesia Indonesia banget ya. Atau film-film yang relate
sama kehidupan kita. Kayak kemarin tuh Tunggu Aku Sukses yang atau ya selain horor. Genre drama yang sedih. Iya. Selain horor ya. Yeah. Nah, tapi horor kan di Indonesia Serupan, ya tentang agama-agama biasanya juga. Karena dari dulu juga emang gitu gak sih? Maksudnya kayak dari zaman almarhum apa sih? Dulu tuh ada konflik Julia Perez. Bukan siapa nih? Julia Perez juga. Iya. Itu kan juga dari itu dewa. Maksudnya tuh dia horor. Terus juga kalau tarik lagi ke belakang tuh ada tuh yang apa sih yang sate-sate? Susana. Betul, itu udah zaman dulu banget Susana. Terus juga kan kita juga menganut kepercayaan orang-orang itu dulu. Maksudnya kalau orang Jawa tuh kayak gitu sih. Emang kalau horor kentalnya di Jawa. Itu. Horor pakai bahasa Tambun ya. Dibagian. Setannya no. Gue lihat saban hari setannya nongol bae di pohon. Kalau pakai bahasa Tambun agak capek juga ya dengerinnya ya. Kalau kalian capek ada konsekuensi. Ya, kalau Jawa kan ada gamelan-gamelan. Gitu. Nah itulah, maksudnya kalau Indonesia kan kental gitu ya. Tapi Joko Anwar ini menghadirkan horor yang berbeda. Apa tuh? Gimana tuh? Apa bedanya? Dia tuh sebenarnya gue nggak tahu sih namanya apa. Gambarkan aja. Apa yang menurut kalian beda nih? Iya, beda. Menurut tuh gimana sih? Karena dia memasukkan unsur-unsur politik. Sebenarnya menurut gue ini lebih kayak ke politik banget sih. Kayak, dia tuh jadi kondisi Indonesia saat ini itu kayak penjara yang ada di Ghost in Shell. Jadi itu ada filosofis mungkin ya. Horor sebenarnya tuh menurut gue horornya itu cuman buat ini aja lah, background genrenya aja. Dia jadi horor dibilangnya, tapi sebenarnya tuh bahas politik tapi dibungkus sama horor. Sebenarnya tuh menurut saya, pesan yang ingin disampaikan Bang Joko Anwar itu adalah kondisi Indonesia saat ini, bukan si horornya, tapi melalui si genre horor ini. Iya, jadi dibungkus dengan agak satir gitu ya. Betul. Apa tuh satir? Iya, satir itu kayak pengen kesana cuman diseleweng-seleweng gitu. Nggak kayak terlalu to the point gitu maksudnya ya. Ya seperti itu. Kelihatan kalian saya yang paling bego sakit. Menarik. Kayaknya gue bakal nonton sih nanti. Terus juga, aduh ini kenapa ya? Karena konsep ini tuh mungkin jarang di Indonesia. Sampai gue baca berita itu ada di internet, itu juga udah dibeli sama yang luar loh, kayak di Amerika. Terus juga di negara gitu. Puluhan. Berarti ditayangin ke negara-negara itu. Iya, berarti ini tuh membuktikan bahwa kualitas Indonesia juga filmnya bisa diangkat. Betul. Mantap sih. Jadi penasaran nih. Ya, gue juga pengen nonton sih. Tapi lu emang bukannya ini juga nonton nggak? Nonton apa nih? Film. Kalau film gue juga sama sih kayak Andin, cukup mengerti juga. Maksudnya suka nonton film juga. Kayak nonton. Gue kalau gue pribadi gue lebih suka fantasi. Film fantasi. Apa tuh contohnya? Film jorok gitu ya? Bukan. Fantasi itu kayaknya orang aduk sampah. Kan jorok kan? Ngobek-ngobek sampah. Jorok. Iya. Ya udah, tolong ya Andin pemikirannya. Terus? Tapi gue mengerti. Tuh mengerti, Ukti aja mengerti. Ya udah maaf deh. Terus apa nih? Ntar ketabrak terus. Ya, contohnya kalau gue sih lebih kayak suka Harry Potter, Narnia, Lord of the Rings. Iya, itu gue suka sih nonton film kayak gitu. Narnia gue juga nonton sih, bagusnya. Ganteng juga tuh. Iya kan. Gue juga Wawa juga baca buku-bukunya. Gue juga. Tapi kalau itu dari buku ya? Iya, dari buku. Semua itu yang tadi gue sebutin tuh dari buku. Kalau siapa namanya tuh? Harry Potter. Iya, Rowling. Iya. Yang Lord of the Rings juga dari novel. Gitu. Gue suka sih nonton. Terus akhir-akhir ini gue suka nonton film-film India. Setelah gue berapa kali nonton film India, iya emang bagus sih. Apalagi film India. Iya, yang genre-genrenya kriminal. Betul. Plot twist-nya tuh dapat banget. Fun fact, semua film ini kan kalau kita nganggap sebenarnya tuh yang ceria. Acak. Kan dia ada muter-muter. Enggak semuanya guys. Enggak semuanya. Yang kita tahu ada ya. Apa tuh contohnya? Contohnya terakhir itu gue nonton ini, yang lu kayaknya udah nonton juga, Din. Apa? Yang istrinya dia
kawinin, jadi kayak apa sih bahasanya, dijodohin. Nah terus si suaminya ini diselingkuhin gitu sama si istrinya sama sepupunya. Judulnya lupa. Aduh, itulah pokoknya ya. Iya, itu. Kabiku. Nanti kita kasih gambarnya deh di sini nih. Gambarnya ini ya. Oh, yang itu. Iya. Tapi itu ada keduanya tau. Oh iya. Yang tangan suami. Iya, udah putus itu ya. Iya, itu bagus. Gua belum nonton sih. Itu bagus banget. Lu udah nonton itu? Yang keduanya? Belum, tapi maksud gue itu belum bagus. Bagus banget. Visualnya bagus ya maksudnya. Ya, bagus. nanti kita akan nonton deh. Itu terakhir film India yang gue tonton. Terus film India yang menurut gue bagus banget tuh. Oh, kemarin juga gue nonton si yang ini, Drishyam. Drishyam juga. Tapi fun fact, Drishyam tuh nggak tahu sih ini fun fact bisa disebut fun fact atau bukan ya. Drishyam tuh ada 2 versi, tapi sama-sama versi India. Iya. Jadi ada India yang sarungan itu kan? India tuh emang kayaknya ada 2 bagian gitu ya, kayak India Selatan misalkan sama India mana gitu. Nah, ini tuh 2 emang beda gitu loh, visualnya dan lain-lain. Culture-nya juga beda. Culture-nya juga beda. Tapi gue nonton itu ada 2 versi. Yang ininya, yang bukan sarungan pokoknya. Iya. Bukan sarungan. Itu plot twist juga. Tapi menurut gue yang paling plot twist tuh Maharaja sih. Bagus. Itu gue tahu dari dia nih, dari si Andin. Yang bukan sarungan tuh maksudnya apa ya? Itu ya pokoknya versi lain dari Sarukan. Oh, berarti dia pakai celana. Enggak gini, maksudnya si Drishyam ini dia tuh ada Sarungan, lu ngerti gak? Tapi gue mau klarifikasi. Jadi si Drishyam ini ada 2 versi. Penonton jadi. Ada yang originalnya sama ada yang orang itu pakai sarungan. Remake. Iya, remake tapi di remake sama negara sendiri gitu. Iya, yang sarungan ini emang culture-nya emang pakai sarung. Gitu. Bukan karena dia pakai celana. Tapi emang di India suka pakai sarung. Iya. Iya. Sarung. Buat sholat apa gimana? Enggak, Emang kayak gitu. pakaian sehari-hari aja. Nah, ini nih orang tuh kalau fun fact ya. Sebenarnya sarungan tuh bukan budaya, maksudnya bukan Sarukan atau sarungan? Sarung. Oh, sarung. Sarungan tuh bukan apa ya, suatu yang buat ibadah doang sebenarnya. Itu kan udah ada dari zaman dulunya ya. Maksudnya kayak itu bagian dari budaya. Kayak kan kain sarung itu dibuat dari batik gitu kan. Dulunya tuh ada juga yang pakai batik. Jadi kayak melestarikan kain sutra. Oh, Dia ada juga yang ditenun ya. Melestarikan ini budaya lah ya. Iya, tapi kan kalau di Indonesia identiknya apalagi yang muslim pasti sarungan buat sholat. Iya, kalau pakai peci biasanya. Iya, peci juga. Karena itu bagian dari tahu nenek kita zaman dulu tuh. Gue nenek gue tuh dulu. Siapa ya? Nenek saya. Kamu suka tuh pakai sarung juga gitu loh, kayak ya maksudnya bukan ya benar tadi kata Wawa, bukan cowok doang. Iya, bukan cowok. Kayak muslim, dan kalaupun di muslim kan kalau kita ambil dari sudut pandang muslim maksudnya itu kan buat cowok gitu kan, buat cowok sholat, tapi nenek saya juga pakai. Iya, itu emang bagian dari ini. Itu pakaian lah ya. Sedikit sejarah tentang. Tapi kalau itu India kan. Kalau tadi yang kayak karya J.K. Rowling, Narnia, itu kayak gimana tuh? Apanya nih maksudnya? Ya itunya ceritanya. Yang gue suka itu karena yang pasti kalau film visualnya bagus banget, apalagi fantasi kan. Nah selain itu adalah gimana si penulis ini bisa ngebangun cerita-ceritanya itu menurut gue hidup. Iya, hidup banget. J.K. Rowling emang sampai detail banget gitu loh, kayak kepala sekolah zaman dulunya ada tuh dari yang pertama betul. Itu gue salut sih. Padahal kalau ngehayal tuh nggak semua orang bisa. Kayak dan menuliskannya. Kadang-kadang ngehayal tuh nggak yang tiba-tiba ada apa anjing terbang atau apa gitu kan, harus ada logikanya juga tetap harus masuk gitu. Betul. Tapi hebat aja J.K. Rowling itu. Tapi lu baca kalau itu dari novel gak sih? Iya, dari novel. Kalau novelnya itu ada 7 kalau nggak salah. Iya, ada 7. Narnia juga 7. Cuman kalau Narnia itu setahu gue ya, sebagai pembaca novel itu tuh dia dari ke-7 itu yang di film itu cuma nomor 2, nomor 3 sama nomor 4. Iya, enggak semuanya. Cuma 3 film doang kalau Narnia. Cuma nanti soon 2027 itu bakal rilis yang baru. Itu harusnya di novel nomor pertama, cuman baru dirilis tahun ini. Dan itu juga dari tahun 2010. 2015. Apanya tuh? Diproduksi yang dulu. Oh iya. Kan sekarang juga udah pada tua-tua itu. Iya benar. Pemainnya ya. Iya, pemainnya. Siapa sih?
yang di ininya masih kecil, udah gede banget emang. Yang ceweknya bukan? Iya, Lucy. ceweknya. Iya, Lucy. Namanya Lucy pemerannya. Lucy. Tapi tetap cakep ya, cakep sekarang. Selain novel-novel yang tadi tuh yang fantasi-fantasi, lu juga suka baca nggak? Atau mungkin suka nonton kayak kita berdua? Suka sih. Cuman gue suka baca dan nonton, cuman nggak yang kayak kalian. Maksudnya kayak Kita kenapa, Wak? maksudnya adalah gue kadang tuh menonton apa yang sudah gue baca gitu. Jadi lu baca dulu ya, terus baru lu nonton atau nonton dulu baru baca. Intinya kadang gitu. Intinya dua hal ini berkesinambungan. Supaya gue bisa lihat dua POV. Iya. Kayak kemarin tuh yang Nawila. Lu baca bukunya tuh? Gue baca. Itu seru. Pokoknya kayak Nawila tuh. Coba dong cerita Nawila tuh kayak gimana dong? Karena itu kan film Indonesia ya, dan kayak lumayan Nanti diedit deh. lumayan ini ya. Nawila tuh sebenarnya Menarik. nggak ada konteks sih, ceritanya cuma ya udah anak-anak. Have fun aja berarti. Cuman masalahnya ya paling kayak kita gitu waktu kecil kalau sama temen sirik-sirikan, terus misalnya kayak apa ya? Ringan lah ya. Emang film anak-anak lah ya. Gitu. Berarti cocok buat ditonton bareng keluarga. Betul, cocok banget. Tapi dari si novel dan filmnya ini sama nggak? Maksudnya apakah ada yang beda gitu? Kalau menurut gue ada yang beda, ada yang nggak disorot gitu. Mungkin juga kebutuhan produksinya kali ya. Betul. Kalau di film tuh dia ya udah maksudnya tidak menampilkan seluruhnya. Kalau ada yang nggak ditampilkan, kalau di ceritanya kok ada di mana Nawila itu kayak digampar sama ibunya gitu. Maksudnya kayak dia kan melakukan satu kesalahan. Iya, sampai digampar. Kan mungkin kalau itu POV dari kan ceritanya tuh dari bukan digampar sih, maksudnya kayak dipukul gitu lah ya. Iya. Itu kan POV-nya dari penulisnya langsung ya dulu. Katanya emang pada zaman itu mungkin cara mendidiknya seperti itu kan. Keras. Betul. Ini dari ini kan yang emang ibunya tuh ibu Reda emang ada kan. Dia tuh ngambil cerita pengalaman dia masa kecil kan. Dan emang zaman dulu kan. Iya betul, kalau zaman dulu memang didikan. Kalau mungkin kalau di film, kalau ditayangkan mungkin takutnya seperti apa juga. Zaman sekarang cuma dimarahin doang. Harus melihat jangan kayak gini, cuma harus melihat sisi spontan. Kalau itu komeng, sisi etiknya juga. Dan buku kan banyak ya, kalau misalkan dimasukin semua kan nggak cukup 3 jam. Betul. Itu sih menurut gua. 3 jam nanti kita ini takutnya ya. Iya. Ya ada kelaparan, anak-anak ngantuk nanti. Betul. Ya ada kereta ditambul udah pergi duluan. Iya. Jangan deh. Ya, Nawila itu mungkin kalau anak-anak merasa wah bagus terhibur, kalau orang dewasa mungkin bisa refleksi gitu. Betul. Sekalian berarti keren dong. Iya. Jadi kayak anak-anak di anak-anak masuk di ini masuk di dewasa juga masuk. Mungkin kalau buat orang dewasa sekedar kayak ya udah tontonan have fun aja gitu. Nostalgia zaman kecil, apalagi yang seumuran sama si penulisnya gitu kan. Berarti nenek kita nggak menonton kali ya? Mungkin boleh deh. Ajak nonton atau ibu kita. Nenek lu boleh tuh diajak ke bioskop naik pakai sarung. Udah gak ada. Ya nenek saya juga sudah tidak ada. Ini dark banget guys. Terlalu dark. Iya. Tapi ya kalau ngomongin masa kecil, kalian tuh dulu tontonnya apa sih? Nonton apa gitu? Dari Andin dulu deh, coba. Kok dari gua? Ini dari dia aja nih. Dari siapa kan? Tembok dong. Ya, dari kecil pasti sudah banyak lah tontonan. Tapi iya gue suka. Terbawa sampai sekarang, nonton lagi. Gue nih fun fact mulu gue dari tadi. Gak apa-apa. Kenapa gue pakai kacamata? Iya. Karena gue dari kecil kalau nonton TV itu depan banget. Bandel. Pasti udah diingetin tapi tetap di depan, nggak mau dengar. Enggak kok, aku anak baik. Jadi dulu di depan TV gue tuh ada kayak box, tau gak sih box yang bisa didorong, yang bisa buat isi baju, mainan, box besar gitu. Iya. Nah itu gue dudukin, sampai boxnya tuh turun, sampai tutupnya tuh retak patah. Oh berarti lu di atasnya bukan di dalamnya? Di atas box itu? Iya, kok gue di dalamnya sih Pris? Oh bukan box yang bisa dibuka gitu? Yang bisa dibuka tapi kan ada tutup ya. Iya, gue kira tuh lu masuk di dalam. Iya juga ya, ngapain di dalamnya? Iya juga ya, ya udah lanjut. Iya gue nonton di situ. Nah itu karena gue suka nonton film kartun dan dulu. Dan sebenarnya nggak film kartun dong sih. Gue tuh dari dulu tuh udah kayak nonton FTV gitu-gitu.
Iya. Sinetron. Karena juga yang tayang itu kalau nggak si Unyil gitu. Unyil tuh Pak Ogo gitu. Kalau Unyil tuh kayaknya pas jam 12 pulang sekolah. Roti tuh. Iya, sampai roti terus nanti dilanjut si Bolang. Betul, Bolang. Tiduran sampai nanti tuh pas bangun-bangun nanti udah di mana? Udah maghrib. Terus saya jadi beda gitu ya. Kepala udah pusing gitu ya. Nanti ganti channel nanti ke ini loh, dulu ada tuh channel masak-masak. RTO yang Jepang bukan? Iya. Si ini ya kita lihat ya, dia sudah menginikan gitu. Tapi itu channel apa ya? Global. Global. Bukan ya MNC? Bunga. Bisa MNC. Iya, maksudnya itu ini luar cuman di Indonesia kan gitu. Sama Benteng Takeshi. Itu seru banget. Sama apa lagi tuh tetangga masih gitu. Net TV. Kalau nggak ini talk show. Iya benar sama ya. Tapi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi ya, yang saya suka apa ya? Iya, kartun favorit lo apa seingat lo? Yang paling memorable deh. Iya, memorable. Sampai gue pengen jadi dia gitu. Pas kecil ya. Ini 2 jam. 2 jam. Iya lo deh, udah pikiran belum? Ada lagi. Kalau gua apa ya? Tapi yang dulu kalau kartun yang paling gua tunggu-tunggu tuh ini pagi-pagi banget. Lu tau gak sih? Subuh. Yang monyet itu George. George. Itu wah, walaupun dia nggak bisa ngomong ya, karena kan monyet ya. Tapi lucu. Menurut gua lucu karena emang terus sama si yang pemiliknya itu yang baju kuning itu namanya Tuan apa sih? Nggak tahu. Tuan Yosef kayaknya. Iya, pokoknya nama siapa tuh Yosef. Pokoknya yang kuning ini menurut gue ganteng. Jadi kayak gue suka aja gitu ngeliat interaksi sama kan ada anjingnya itu kan. Nah itu anjingnya juga konyol menurut gue. Itu sih memorable. Walaupun di dunia nyata monyet itu nyebelin ya. Iya. Tapi iya sih. Iya kan? Iya kan. Iya. Dan lu emang berani deket-deket sama monyet? Tapi monyet tuh yang paling mirip gitu kelakuannya sama kita. Aduh, kayaknya enggak. Kayaknya dia kan paling mirip manusia. Kalau gue bilang kayak gitu berarti gue juga beginikan gue. Sama. Kayaknya yang paling mirip dia nggak sih kelakuannya? Iya kan? Diterjemahkan dalam bahasa monyet. Ada dong. Soalnya iya gitu. Monyet tuh kayak bisa ini. Terus ya kenapa sekarang tuh lu kan kalau dari nonstop kartun tuh dari global ya? Iya, kebanyakan. Nonstop banget. SpongeBob lah, Ben 10 apa. Ini sekarang gue tidak menemukan si ini siapa sih Rudy Tabuti? Itu loh yang Chow. Apa dia yang kapur? Dunia kapur. Itu seru itu. Gue juga suka nonton itu. Sekarang udah gak ada Pak. Gak tahu deh gue. Pabrik yang mungkin udah tutup pabrik juga parah. Kata gue lu kongguan. Kapurnya tutup pabrik. Tutup produksi gak sih? Udah nggak. Yang mana sih yang mana? Yang kapur itu nanti belum gambar terus ada nanti hidung. Aduh. Iya nanti ada di sini. Kartun lo apa ya? Gua tuh dulu tuh suka sampai sekarang tuh Doraemon sih. Sampai gue pengen jadi Shizuka. Oh iya itu. Gue pengen jadi Shizuka tapi sekarang pas dewasa gue nggak mau jadi Shizuka. Karena nyusahin guys. Iya betul. Sumpah nyusahin. Banyak karakter-karakter yang dulu kita suka pas dipikir-pikir pas udah gede kayaknya. Karena pemikiran kita juga udah logis sekarang. Kalau dulu kan kita nggak ngerti apa-apa ya. Iya karena bagus ini Shizuka. Kadang-kadang gue sampai sekarang juga kadang nggak logis gue berpikir. Gak ada yang logis dia menurut lo ya. Terus kayak Shizuka tuh pick me. Menurut gue dia pick me dah. Betul, gue juga setuju. Setelah gue maaf ya Shizuka. Emang Shizuka pick me. Shizuka maaf Shizuka. Sabar. Terus kayak dia pengen dideketin si Digizuki. Dia deketin si Digizuki supaya PR-nya bagus. Dan gue juga kalau ngomongin Doraemon gue juga kesel sama si Nobita. Karena dia betul. tuh bodoh banget. Sebenernya kalau dipikir-pikir ya, gue setuju. Giant udah pukulin. Ajar aja di tempat tumbuk lah kalian. Karena satu dia nyusahin, dia nggak bisa apa-apa. Kedua dia nyusahin Doraemon. Dan dia suka dan dia tukang ngeluh. Iya. Betul. Udah dikasih saran, nggak dilaksanain. Itu yang gue kesel dari Nobita. Tapi emang ya, mohon maaf sebelumnya emang jangan diikutin kalau berantem gitu. Emang itu meskipun si Nobita ngeselin, Giant kita dukung lu pokoknya. Iya. Hajar aja di si Nobita tuh. Tapi jangan dikekat. Tapi kalau lo ada di dunia nyata misalnya ya, lo ada teman kayak mereka, lo pilih siapa?
Antara Nobita dan Giant gitu. Bisa maksudnya yang di universe Doraemon. Ya Doraemon. Iya Doraemon lah. Sangat memberi solusi. Iyalah. Solutif sekali. Ntar gue minta tolong buat Indonesia menjadi merdeka. Iya sih. Nggak, kalau gue secara pribadi gue tolong kasih gue uang 5M. Iya tuh ya. Itu secara pribadi gue ya. Gue juga. Tolong ada pintu Doraemon. Ya, gue juga mau. Iya. Gue minta apa aja lah. Iya. Nasi Padang. Kalau lu apa? Lu belum ngasih tahu nih kartun favorit lu. Sama deh Doraemon. Iya kan Doraemon apa ya? banget. Betul. Karena dia juga karakternya banyak. Bukan cuma itu ini doang. Yang berkesan atau yang pas kecil kita tonton gitu? Pas kecil boleh sih aja. Boleh dua-duanya. Kalau yang berkesan Maruko apa ya? Chibi Maruko-chan yang dari Jepang itu loh. Yang mana? Yang kayak gimana? Gue taunya Shinchan. Ya Shinchan juga. Dulu gue waktu SD dikatain sama temen gue kayak Shinchan kalau gue ketawa. Karena alis gue kayak ngangkat gitu sih. Coba. Coba tunjukin. Itu dulu pas gue SD. Enggak, tapi kayaknya masih ya ngangkat juga alisnya. Apa? Tolong dikondisikan. Pokoknya intinya sih kalau dulu kecil ini loh yang Ruby Tabuti. Bukan. Yang mana? Yang mana? Ruby itu loh. Ruby. Gue tadi lupa kan. Itu loh yang dia tuh sebenarnya dia anak kecil. Terus dia punya koper deh kalau nggak salah di RTV. Gak tahu gue. Gua tahu. Kita nggak tahu. Rainbow Ruby. Rainbow. Kayaknya tontonan kita beda. Apa lagunya? Nah, sama ini, sama yang kertas lu tau nggak? Cloud Bread itu gue berkesan juga sih, itu sih gue. Gue yang ingetnya kalau di RTV itu yang serangga itu loh, yang ada laba-laba. Kita ini sebenarnya bertiga saling kenal ya sih? Kayak saling bingung gitu ya. Kayak apa ya? Iya. Coba deh kalian komen tahu nggak? Yang kartun Ruby, pokoknya dia tuh punya koper terus nanti dia ke dunia lain. Di dunia lain tuh ada kayak lain makhluk lain gitu. Ntar dia ngebantuin permasalahan di dunia ini. Sama yang Cloud Bread itu, kita kan punya Cloud Bread. Itu loh Cloud Bread itu Cloud. Jadi dia sebenarnya cuman tipis gini kertas. Karakter tuh kertas tipis gitu. Tapi ada karakter lain nggak selain kertas? Kucing enggak maksud gue karakternya kertas. Enggak, maksud gue salah sorry. Pensil gitu ya. Maksud gue dia karakternya tuh bentuknya kertas tapi gambarnya kucing. Jadi kucing, dunia kucing. Jadi dia mirip-mirip yang ini yang kapur tadi hidup. Jadi benda mati tapi hidup. Mirip-mirip itu. Dua itu. Tapi kalau yang tadi Andin sebutin sih kita nggak tahu ya. Iya. Kayaknya gue di Goa deh. Gue taunya Hachi ya. Hachi anak yang sebatang kara. Itu gue tahu. Pergi mencari ibunya. Tiba-tiba jadi dirijen. Teman-teman. Tapi ya ini kita ngayal aja ya. Kalau menurut kalian dikasih pilihan datang ke universe masa kecil misalnya ke universe kartun, mau ke universe mana? Aduh apa ya? Aduh yang gue tahu tadi kalian nggak tahu. Gue tahu. Maksudnya gue pengen kesini, tapi kalian nggak tahu karena Chibi Maruko-chan itu. Coba lu searching dah. Chibi Maruko-chan. Pakai HP siapa? HP kita pakai buat ngerekam. Chibi Maruko-chan. Gue pengen masuk ke Chibi Maruko-chan. Kenapa? Kan gue kasih tahu. Jadi nih sebelumnya Chibi Maruko-chan ini sama kayak si itu tadi. Kayak si apa? Oh ya, kayak si itu tadi. Kayak si siapa tadi yang durhaka yang itu tadi? Apa Hachi? Yang kapur-kapur itu. Bukan. Shinchan. Iya, mirip-mirip kayak Shinchan. Bukan yang tadi dulu. Oh, kayak si Nobita. Nobita. Nobita, sorry. Nobita. Apa ya? Kalau kita dulu kecil nontonnya ini, sekarang kita kesel kan. Nah, si Maruko ini dia itu durhaka sama ibunya. Dia ini anak kecil dia dua bersaudara. Satu lagi kakaknya namanya Sakiko. Dia ada ibunya. Tapi kehidupan dia ini kayak anak TK biasa. Cuman dia ini durhaka kali. Dan ada satu kakeknya sayang banget sama dia. Bandel berarti. Ya. Sebenarnya nggak bandel, cuman ya bandel sih. Cuman kayak bandelnya tuh bukan kayak dia ngebully orang, bukan nakal gitu loh. Cuman dia nyebelin aja gitu. Oke. Dia nih misalkan ada ibu temennya cantik.
Cantik dia, wah kagum. Ih, ibunya Najwa cantik banget ya. Terus dia ngomong ke ibunya dia, ibu kok gak cantik sih? Durhaka gak? Itu jujur durhaka. Apa banget. Itu durhaka. Terus jujur. dia kan emang dari keluarga yang kelas menengah lah kan, makan pas-pasan gitu kan. Waktu itu dia pengen banget makan melon dia. Oke. Terus dia nyuruh kakeknya untuk ikut lomba. Kakeknya ini udah tua loh. Cuman buat apa? Hadiah utamanya itu melon. Ya kenapa beli aja? Ya Nggak ada duit. Lo kasih Sebenarnya ada, cuman ibunya tuh enggak jangan gitu. Itu belum kita butuhkan. Kita nanti malam masih ada makan gitu. Maksudnya gitulah gitu. Dia udah minta ke ibu aku mau melon. Enggak ada Maruko budgetnya untuk itu, ibaratnya kayak gitu. Ngerti. Gue pengen masuk ke situ. Nah, alasannya gue pengen masuk ke situ. Lu Maruko, lu bener gue ikut gue ke pesantren lu. Lu enggak bisa begitu sama orang tua. Iya, lu enggak bisa begitu sama orang tua. Ini adalah prinsip bahwa seberapa penting peran Andin di situ. Iya. Lu itu kakek lu kasih tahu begini. Melon udah gue beliin sini lu. Melon udah lu makannya ada Maruko, itu ibu lu udah bersyukur masak, makan kayak mie sup itu. Makan aja yang ada. Ibu lu katanya lu cakep, hah? Sabar. Tolong dong buat Maruko please. jangan. Kalau gue pengen kasih tahu kayak itu ya. Kayak tolong Maruko jadi anak yang baik. Itu peran Andin masuk ke dunia itu. Itu kalau gue. Kayaknya kalau lo masuk satu episode tamat. Iya. Kayaknya emang sengaja deh sutradaranya bikin itu kesel. Biar lanjut ya, Kalau dari lu mau masuk ke, kalau gue nggak tahu sih gue pengen masuk kemana, tapi kalau gue ini tadi kita nggak ada mention. Tadi film itu lo apa yang berkesan lu? Kartun gue George. Oh ya George. Tapi kalau gue sebenarnya ini kita nggak mention ya. Cuman gue pengen masuk ke dunia Upin Ipin. Itu juga sih. Karena seru banget. Iya, seru sih. Seru banget. Semuanya. Kalau tadi gue Maruko yang negatifnya nih gue positif aku pilih itu. Iya kan? Karena bener-bener kayak ya udah dunia anak kecil, main, sekolah. Iya, terus juga ada ayam goreng kan. Iya itu gue pengen nyobain itu. Sumpah iya kalau masuk gue pengen nyobain itu. Ayam goreng sama il. kalau makanan gue pengennya nyobain apa di Upin Ipin? ABC 5 Iya, dasarnya akal mutu. ABC 5 dasar. ABC ada, ABC durian. ABC 5 dasar ya guys. Oh iya, ABC doang ya? ABC 5 dasar. ABC jujur S I A B C durian. Cemana lah nih. Iya, gue pengen nyobain dasar aja. Gue juga lagi pengen ke Universal Upin Ipin. Iya kan? Pengen ini deketin kak ini Kalim. Bukan Kalim, siapa sih? Kakaknya Mail. Oh, Kalim bukan sih namanya? Bukan, siapa ya? Kak ini Kak Is, Abang Is. Iya, Bang Is. Abang Is. Kayaknya dia tuh tipe kalau orang kerja keras dan humoris gitu. Betul. Karena emang seru sih Upin Ipin dan episodenya kan banyak kan. Dari zaman Majapahit sampai zaman unyu-unyu seperti ini. Dari zaman Majapahit sampai sekarang tuh udah masuk ke zaman maling kundang ya. Iya betul. Sama gue pengen nanya ke Upin, kamu gak gede-gede ya? Iya sih. Tapi Yang gede apa ya? Palanya. Iya, kamu cara masukin bajunya gimana gitu? Tuh gue pengen nanya deh. Lu tahu gak sih di Twitter ada orang nge-tweet jadi leher iklan lehernya, lubang lehernya kecil, tapi kepalanya segede gitu kan? Iya, benar. Terus captionnya apa? Ini masuk nih sih. Iya. Apa dia tuh sebenarnya nggak masuk ke situ, Pris? Apa? Sebenarnya di settingnya di sini. iya bisa jadi ada settingnya kayak rompi gitu. Kebetulan ini desainernya bu. Jadi dia tahu karena dia yang buat. Oke. Udah. Itu tadi kita nostalgic juga ya. Iya, nostalgic. Kartun-kartun Coba masa kalian kecil. komen kartun-kartun favorit kalian zaman dulu. Nih. Mungkin ada kartun-kartun yang kita bertiga nggak tahu, tapi ternyata dulu lucu banget kartunnya. Ya kayak saya nih nggak ada yang tahu kartun tadi saya yang mana. Maaf deh. Itu di RTV. Ya, mungkin kita kurang explore kali ya kartun-kartun gitu. Atau mungkin kita beda dimensi kali ini. Iya kan? Dimensi. Oh iya. Dimensi. Kan gue yang beda planet. Iya. Kita beda planet. Karena tinggal di Tambun sih. Iya. Lu mau mention gitu ya? Biar semua orang tahu Andin tinggal di Oh, lu Tambun. berdua couple gitu sih gue itu. Iya. Nah, emang kalau nggak diajak mah. Oke. Udah. Kita chemistry-nya kuat. Lagian telat sih datangnya. Betul. Lu nggak baca grup ya? Iya. Iya. Udahlah. Ya. Udah mau mulai nih ntar
Pak Sutoyo udah mau Oh masuk. iya Pak Sutoyo. Ya udah guys. Ya.